Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban.
Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Ya, selamat malam semuanya. Kembali bersama dengan saya dalam program Deep Talk with Pase. Dan hari ini kita akan coba melanjutkan tadarusan Alkitab kita di Wahyu pasal yang ke-6 ya. Ada beberapa ayat yang masih belum kita selesaikan ya, karena kemarin kita baru sampai materai yang ketiga ya. Jadi masih banyak sekali ayat-ayat dalam pasal 6 yang belum kita bahas, dan semoga bisa selesai pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita, saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Satu hati kita doa. Bapak, mengucap syukur pada malam hari ini kembali kami ada dalam kesempurnaan yang dari Tuhan. Dan saat ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami sebelum kami istirahat malam. Kami akan membahas sisa dari Wahyu pasal ke-6, yakni pembukaan materai yang keempat dan seterusnya. Bicara kepada kami Tuhan, jangan satupun kami yang Kau lalui. Kami percaya kami semua yang mengikuti program ini, baik yang secara live di YouTube maupun yang nanti mengikutinya lewat siaran tunda, juga yang di Facebook Tuhan. Beracaralah, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab kita akan coba menyelesaikan Wahyu pasal 6 di malam hari ini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Ya, kita kemarin selesai di pasal 6 ayat ke-6, saudara ya. Jadi kita coba sekarang ini membaca ayat 7 dan seterusnya ya. Ada bantuan di layar saudara, saudara bisa buka Alkitab saudara. Kalau ayat atau huruf atau besarnya font yang ada di layar laptop saudara, apalagi kalau handphone itu terlalu kecil, jadi selalu siapkan Alkitab dalam bentuk buku. Ini selalu ada di pangkuan saya, saudara. Jadi kalau ada sesuatu saya bisa melihatnya lebih jelas lagi. Kita baca pasal 7, saudara ya, bersama saya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Saudara, ini adalah materai yang keempat. Kembali saya coba mereview apa yang sudah kita pelajari di malam sebelumnya, bahwa ketika materai pertama dibukakan ada kuda berwarna putih. Penunggangnya membawa panah dan juga dimahkotai, dikaruniakan mahkota, gitu ya saudara ya, sehingga dia kemanapun membawa kemenangan. Itu saya tafsirkan adalah Kristen atau orang-orang Kristen, komunitas Kristen, ya, lebih universal, gereja, ya, yang sejak Tuhan anugerahkan kasih karunia, Tuhan berikan Roh Kudusnya dicurahkan atas para rasul, dan kemudian terimpartasi pada kita hari-hari ini sebagai orang Kristen. Gereja terus berkembang ya, secara kuantitas dan juga kualitas tentunya. Dari hanya ada di Yerusalem, terus ada di Antioquia,
bahkan sampai ke Asia Kecil di zamannya Wahyu Yohanes ini, dan sampai ke ujung-ujung dunia hari-hari ini. Saya merasa tidak mungkin tidak ada negara yang belum pernah dijamah oleh misionaris atau penginjil-penginjil. Jadi pasti ada komunitas Kristen di semua negara di dunia ini. Ya, cuma mungkin masih ada beberapa suku bangsa tertentu yang belum terjamah oleh Injil. Makanya belum akhir zaman, saudara ya. Dan gereja selalu, meskipun dihimpit kayak apapun, ditekan kayak apapun, semakin berkembang. Ini yang terjadi juga di Indonesia tentunya. Di tengah, kita yang ditekan, ya, tidak diberikan keleluasaan, ya, seperti saudara kita yang mayoritas, yang bebas, misalnya kalau ngomongin rumah ibadah aja ya, mereka bebas gitu ya. Mau bangun di mana aja bisa. Bahkan kalau misalnya ada pribadi tertentu ingin membangun rumah ibadahnya, ya bisa saja asal punya tanah dan juga punya uang untuk ngebangunnya, tanpa mikirin hal-hal yang lain-lainnya. Dan itu kan tidak bisa kita lakukan hari-hari ini, ya. Meskipun kita komunitas Kristen punya uang, punya tanah, bangun itu nggak bisa serta-merta begitu saja bangun gereja, ya. Bahkan kalau punya izin pun, ya, seperti beberapa kasus itu juga bisa terkendala, padahal izinnya sudah keluar, ya. Tapi biar bagaimanapun harus diakui, gara-gara itu gereja di Indonesia berkembang, paling tidak dalam populasi, ya. Soal kuantitas, kalau kualitas ya nanti bisa dipertanyakan, ya. Tapi kuantitas kita berkembang secara signifikan kalau menurut saya, ya. Jadi gereja materai pertama bagi saya itu sudah tergenapi. Kalau itu tafsiran saya, ya. Bagi Bapak Ibu yang pernah mendengar tafsiran hamba Tuhan lain, sekali lagi kita belajar untuk saling menghormati tafsiran, gitu ya. Jangan kalau saudara pro saya, saudara akhirnya mendebat atau berargumentasi secara membabi buta dengan penafsir atau kelompok atau saudara lain yang menafsirkan dengan cara yang berbeda. Biarkan, ya saudara ya. Perbedaan tafsir ya hal yang lumrah, ya. Jadi jangan mainkan di situ, ya. Justru itu keindahan, ya. Keindahan dalam berteologi, yakni ada perbedaan-perbedaan penafsiran, ya. Bahkan para rasul sendiri pun yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus aja, kalau kita membaca Alkitab, ada perbedaan-perbedaan penafsiran dan bahkan termasuk doktrin, ya. Para rasul Petrus dan Yakobus dan juga Paulus itu pernah berdebat cukup keras dalam hal pemahaman teologianya. Jadi itu sesuatu yang keindahan, ya. Dan tidak pernah kita baca Paulus itu berantem dengan Petrus, berantem dengan Yakobus, padahal mereka punya pemahaman teologi yang kalau mau dijujur-jujuran agak bertentangan, ya, agak berbeda gitu ya, cukup keras. Dan di momen gereja mula-mula itu sangat signifikan perbedaan teologi mereka. Kalau sekarang mungkin sudah tidak begitu, ya, tapi di gereja mula-mula itu sangat signifikan gesekannya. Tapi mereka tidak berantem, tidak bertikai, berbeda, dan bahkan akhirnya mau berembuk. Kalau Bapak Ibu sudah ngikuti tadarusan Kisah Rasul, di pasal 15 Kisah Rasul ada sidang di Yerusalem. Ya, itu indahnya, ya. Akhirnya perbedaan itu mereka bawa bersama-sama dalam doa, dan akhirnya disimpulkanlah, ya, mana yang bisa dijadikan hal yang prinsip, mana yang bukan prinsip, begitu ya. Dan mestinya begitu. Kalau kita belum bisa bertemu dengan saudara seiman kita yang berbeda pandangan, ya nggak usah ribut-ribut, apalagi ribut di sosial media, ya. Malu lah saudara, ya. Energi kita capek. Saya selalu berkata, nggak ada untungnya sama sekali berdebat di dalam sosial media. Kalau nggak ada kesempatan untuk bisa berdialog, ya sudah, ya. Mau gimana gitu, ya. Dan kalau ada kesempatan untuk bisa ngobrol dengan kepala dingin, ya kita ngobrol. Kita sharingkan pandangan masing-masing. Kalau perlu sambil bercanda, dalam artian ya jangan tensinya tinggi. Jangan ketemu dengan
niat di kepala dan hati mau menang gitu saudara ya. Bukan itu goalnya. Jadi sambil bercanda-bercanda aja, sambil santai ngobrolnya. Nanti Bapak Ibu tunggu ya. Mungkin paling telat bulan depan di dalam ibadah hari Minggu kita akan buat talk show ya. Jadi kita akan coba ngomongin doktrin, ngomongin Kristen ya, pengajaran Kristen tapi dengan bahasa yang santai ya. Bapak Ibu juga nanti dipersilahkan untuk bertanya jawab ya. Jadi seperti program Deep Talk with Pase, tapi dalam program itu ada beberapa hamba Tuhan termasuk saya dan kita nanti akan buka forum tanya jawab ya via live chat gitu ya. Jadi live streaming, benar-benar live. Kalau program Deep Talk with Pase ini kan karena sekali lagi di rumah saya belum ketemu internet yang stabil malam-malam gitu ya. Jadi dan di rumah saya ini nggak bisa sembarangan internet bisa masuk gitu ya. Dan karena ya di komplek rumah saya di Alam Sutra ini mereka punya jaringan internet sendiri, jadi yang kabel itu nggak bisa masuk, dan yang bisa masuk ya yang via decoder ya, via antena, dan itu pun di sini juga belum saya lihat yang benar-benar bisa stabil gitu ya. Saya tanya mereka tidak bisa menjamin, jadi kita belum berani untuk live streaming karena kemarin beberapa kali live streaming putus gitu ya. Jam 9 itu rupanya jam yang crowded di wilayah Alam Sutra soal internet. Jadi nggak tahu lah bahasanya tuh. Jadi mungkin karena yang make banyak gitu ya, jadi ada penurunan sinyal gitu ya, kualitas sinyal, sehingga akhirnya sering terputus kalau memang kita live streaming. Jadi ini program rekaman. Tapi nanti yang hari Minggu kita live streaming ya. Karena kita setiap hari Minggu kan live streaming ya, live gitu di gereja. Cuma nanti kita bikin talk show-nya ya. Doa saudara ya, saudara bisa nanti sambil belajar ya, kita berinteraksi. Topiknya menarik ya, karena mirip dengan program Tadarusan Alkitab. Cuma kalau Tadarusan Alkitab kan fokus pada pembacaan tiap ayat dalam pasal secara berurutan ya. Tapi kalau nanti program yang saya mau bagikan di hari Minggu itu lebih kepada tema ya, lebih kepada satu fragmen cerita atau satu topik gitu ya, tidak akan keluar kemana-mana. Jadi belum tentu ada perikop dan belum tentu ada kitab yang akan kita bahas gitu ya, kalau memang misalnya topiknya tidak kita anggap asik untuk diajak ngobrol gitu ya, tidak apa kita bicarakan gitu ya. Karena contohnya misalnya kitab Imamat itu kan kalau diajak buat talk show, buat ngobrol itu kurang asik gitu ya. Tapi kita nanti akan ngebahas di Deep Talk with Pase, di Tadarusan Alkitab ya. Kita akan sampai dalam kitab Imamat. Jadi nanti kita di program malam ini sama program yang hari Minggu itu nanti akan saling melengkapi ya. Tunggu saudara ya. Saya sedang matangkan ya, sehingga nanti ketika kita launch paling telat di awal bulan depan, tapi kalau bisa lebih awal di pertengahan bulan September ini kita akan live ya. Studionya sedang kita siapkan di gereja. Semoga nanti tampilannya asik juga gitu saudara ya. Dukung doa ya. Jadi kuda putih itu seperti itu. Terus kuda merah padam ya, itu bicara mengenai Tuhan mengambil damai sejahtera dari bumi ya. Saya tafsirkan orang mulai hidup sesuai dengan pikiran dan hati nuraninya sendiri tanpa ada pertolongan Roh Kudus, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri, dan akhirnya ada peperangan yang luar biasa, pembunuhan di mana-mana. Kalau kita baca di materai kedua, materai ketiga kuda hitam ya, itu ada masalah resesi ekonomi. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Bapak Ibu yang belum mengikuti, silahkan lihat yang Tadarusan Alkitab semalam ya, hari Senin malam ya. Sekarang kan hari Selasa gitu ya, saudara, jadi bisa nanti lihat itu. Dan ini hari apa? Kok saya jadi lupa ya. Ini karena programnya dan saya juga jarang lihat tanggalan, jadi lupa ini hari apa. Jadi kita coba belajar lebih dalam lagi saudara ya, kita belajar kebenaran ya. Jadi Wahyu pasal 6 itu kita sudah bahas sampai materai ketiga.
Ini materai keempat. Ketika salah satu dari keempat makhluk ya, yang terakhir ya berkata, "Mari," maka Yohanes melihat seekor kuda hijau kuning, ya, seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Ya, hijau kuning. Nah, ini menarik nih. Zaman saya tahun 90-an, hijau kuning ini banyak ditafsirkan sebagai lambang dari sebuah negara yang ada di Timur Tengah, ya, yang agamanya sekarang di Indonesia yang mayoritas gitu, ya, ditafsirkan seperti itu. Tapi kalau saya sih tidak sedemikian, ya, tidak menafsirkannya demikian, ya. Hijau kuning itu tidak saya mau dalami soal bendera. Sebab kalau ngomong bendera, yang benderanya hijau kuning itu banyak, yang gambar benderanya cenderung hijau kuning itu banyak, bukan saja hanya 1-2 negara yang berasal dari Timur Tengah, ya. Dan dikatakan yang penting di sini isunya adalah yang menungganginya menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Jadi maut dan kerajaan maut mengikutinya, ya. Ini kalau kita ngomongin gini udah ngeri sebenarnya. Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Udah gitu kalimat berikutnya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Ada 1/4 bumi itu di bawah kuasanya pada saat itu nanti, dan maut dan kerajaan maut itu membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar dan binatang-binatang buas, ya. Dan ini terjadi di dalam pembukaan materai keempat. Kita di dunia ini sudah dalam perang modern, ada perang dunia pertama dan perang dunia kedua, yang disebut perang dunia karena melibatkan banyak negara di dunia ini. Tapi meskipun demikian, ya, perang yang digambarkan di dalam pembukaan materai keempat, yakni melibatkan nyaris 1/4 bumi itu perang, ya, saling membunuh, itu ya belum terjadi, ya. Meskipun dalam perang dunia pertama, kedua itu banyak melibatkan negara, tapi tidak bisa dikatakan 1/4 dari bumi terlibat perang, ya, dalam perang dunia pertama maupun perang dunia kedua. Apalagi kalau kita menafsirkannya 1/4 itu adalah jumlah populasi manusia yang ada pada saat itu, pada saat perang itu. Ya, sekarang kita konon katanya sudah 6 miliar, 7 miliar, ya, manusia di bumi ini, ya, yang hidup. Berarti kalau 1/4 itu melibatkan kurang lebih hampir 2 miliar manusia yang akan mungkin mati akibat perang, akibat pedang, ya, akibat kelaparan. Itu dampak perang, pasti kan ada kelaparan, terus juga sampar, penyakit karena kelaparan, karena banyak mayat, ya, tidak sempat dikubur, bergeletakan, ada penyakit menular, itu ya, penyakit yang berjangkit pada saat itu, dan juga karena ada bangkai-bangkai manusia yang mati, binatang-binatang buas yang memang sudah terhimpit dari habitatnya, gitu ya, akan memangsa banyak manusia saat itu, termasuk mayat-mayat yang bergelimpangan akibat materai keempat ini. Dan itu belum kita pernah lihat dalam sejarah dunia. Ya, sekali lagi ini tafsiran saya, ya. Jadi ini juga belum terjadi. Jadi dari 4 materai yang sudah terjadi adalah materai pertama. Kedua, ketiga, keempat itu kalau bagi saya belum terjadi, ya. Entah kapan terjadinya, ya, mungkin kita siap aja, kita lihat saja, ya, saudara, ya, kapan gitu, ya. Ada hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang mengatakan materai 1, 2, 3, 4 itu sudah terjadi, ya. Ya, bisa jadi sudah terjadi. Sekali lagi saya bilang karena ini tafsir, ya, bisa jadi tafsiran mereka yang benar dan saya yang salah, gitu, saudara. Jadi saya selalu mengajak saudara untuk ketika mendengarkan tafsir, ya, jangan terlalu langsung cepat amin, tapi coba dicerna dulu, ya, dengan logika yang Tuhan taruhkan di akal
akal kita, di otak kita ini, dan juga dengan hati, iman yang ada di hati ini ya, kita kolaborasikan itu sehingga kita bisa memaknai ayat-ayat ini, khususnya Wahyu ini sudah terjadi atau belum. Kalau saya lebih condong menafsirkannya belum terjadi. Baru materai pertama yang terjadi. Itu saudara ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ya, ini bicara mengenai momen di mana setelah melihat materai pertama, kedua, ketiga, keempat, dengan kuda yang berwarna-warni dan penunggangnya itu, Yohanes diperlihatkan sebuah mezbah, ya. Ya, dia melihat di bawah mezbah ada jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena iman mereka kepada Allah dan karena kesaksian mereka. Ya. Jadi, apakah ini akibat dari materai yang keempat? Ya, ya saya nggak tahu, bisa jadi, saudara. Ya, karena materai keempat tadi kan maut dan kerajaan maut. Seolah-olah di materai keempat itu diberikan kuasa, ya, untuk seperempat bumi dalam kendali mereka dengan berperang, membunuh dengan pedang dan lain sebagainya tadi. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa di tadarusan kitab Wahyu di hari-hari sebelumnya, di pasal 1, saya sudah jelaskan bahwa Yesus yang punya kunci maut dan kerajaan maut itu. Jadi meskipun maut dan kerajaan maut itu bicara tentang kegelapan, tapi mereka, ya, maut dan kerajaan maut ini tidak punya hak sama sekali atas nyawa seseorang kalau Tuhan tidak izinkan. Karena kuncinya itu ada di Yesus. Ini yang berkali-kali saya tekankan bahwa kita nggak perlu takut dengan musuh sekuat apapun. Karena jangankan saudara, ya, bagi saya, semua manusia yang Tuhan izinkan lahir ke dunia ini pun, nyawanya bisa berhenti ya karena keputusan Tuhan, karena kehendak Tuhan. Jadi lepas apapun agamanya kalau bagi saya ya, karena manusia itu ya ciptaan Tuhan. Manusia itu biji matanya Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi manusia. Ya. Jadi soal hidup dan mati itu semua manusia, bukan cuma orang Kristen saja, tapi semua manusia itu Tuhan yang berkehendak total, ya. Dikasih umur panjang atau dikasih umur nggak panjang, dikasih hidup sehat, dikasih hidup dengan sakit, diizinkan mati muda, mati di usia tua, itu Tuhan semuanya. Otoritasnya di Tuhan. Cuma memang kita imani kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka roh kita itu bukan milik Tuhan. Ya. Tidak bisa kembali kepada Tuhan. Roh kita ini akan direbut oleh maut dan kerajaan maut itu. Jadi yang membuat kita bisa selesai pengembaraan kita di dunia ini Tuhan. Tapi setelah selesai, ya, roh kita itu kemana, tergantung apa yang kita sudah kerjakan dan imani di dunia ini. Ya. Kalau kita sebagai orang Kristen percaya, kalau kita sudah beriman kepada Yesus, hidup kita berusaha segambar serupa dengan Dia, maka kita mati, kita akan dibawa ke surga. Ya. Orang lain, agama lain boleh mengajarkan hal-hal yang model seperti itu, silakan saja, ya saudara ya. Kan kita tidak bisa melarang atau memaksa mereka mempercayai apa yang kita imani. Setiap manusia punya kebebasan untuk memilih. Bagian kita adalah menginjili mereka,
memberitakan kabar baik yang dari Yesus kepada mereka. Kalau mereka tidak mau mendengarkan kesaksian kita dan menolak kesaksian kita, ya selesai. Selesai bukan berarti kita jadi musuhan, tapi selesai ya udah kita hidup. Oke, kita berbeda, tapi saling menghargai. Tapi sebelumnya kita harus menjadi kesaksian. Memberi kesaksian itu wajib. Ya, amanat agung kan seperti itu. Cuma dalam konsepnya kita tidak boleh setelah bersaksi atau menginjil kita memaksa mereka untuk mengikuti apa yang kita imani, apalagi dengan misalnya di bawah intimidasi tertentu begitu. Saya termasuk orang yang bilang sia-sia kalau misalnya memaksa orang untuk menjadi Kristen dengan dibaptis. Ya, karena kalau orang memang belum siap, nggak percaya, ya hanya dibaptis karena iming-iming tertentu atau karena ketakutan tertentu, tinggal tunggu waktu akan hilang, itu akan sirna lagi. Ya, saya bukan sekali dua kali Pak ketemu orang yang model seperti itu, Bu. Ya, yang menjadi Kristen karena ya tadi ada motivasi yang salah atau dikondisikan tertentu, ya, diintimidasi tertentu. Lu sakit, harus percaya Yesus. Kalau percaya Yesus pasti sembuh gitu. Jadi karena dia sakit, ya dokter sudah angkat tangan, dia mau dibaptis saja. Tapi ketika dia dibaptis, kemudian dia tidak dalam situasi pertobatan yang sesungguhnya. Lepas sakitnya masih ada atau dia mengalami mujizat kesembuhan, kalau dia tidak sungguh-sungguh datang dari hati ketika bertobat dan terima pembaptisan itu, ya nggak lama, ya akan kembali lagi, hilang lagi, ya. Dan ya sekali lagi saya bilang ini bukan 1-2 orang yang saya temui, ya. Apalagi dulu di tempat saya melayani di gereja yang lama, bagi saya model penginjilannya itu ya yang penting bikin orang dibaptis tanpa diajarkan kebenaran yang sesungguhnya tentang apa sih baptisan itu, makna baptisan itu apa sih, ya. Dan bagaimana sih setelah hidup ketika bagaimana sih kita hidup setelah kita dibaptis gitu. Itu nggak diajarkan, ya. Sehingga akhirnya orang banyak yang dibaptis, banyak yang kejaring, ya. Kita lempar jala gitu, ikan banyak yang ada dalam tangkapan jaring kita, jala kita. Tapi ya meskipun kita tangkap, tapi kita tidak akan melihat mereka dalam dalam komunitas Kristen yang kuat gitu, ya. Ada yang kembali ke jalan yang lama, atau tetap Kristen tapi hidupnya nggak berbuah, bukan saja nggak berbuah, tapi nggak berbeda gitu, ya. Dengan yang lamanya sama aja gitu. Nah ini yang menjadi problematika, saudara, ya. Nah Yohanes dalam materai yang kelima melihat ada banyak orang yang jiwa-jiwanya itu di bawah mezbah. Jiwa-jiwa mereka, roh mereka ada di bawah mezbah karena raga manusiawi mereka dibunuh. Dan mereka dibunuh karena kesaksian. Ya. Dan semua yang jiwa-jiwanya ada di bawah mezbah, yang mati martir karena hidup mereka, karena kesaksian, karena iman mereka itu berseru, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus yang benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi rupanya meskipun mereka mati martir, ya, tapi mereka menurut kesaksian Wahyu ini mereka meminta keadilan Tuhan terhadap orang-orang yang menganiaya mereka, ya, terhadap orang-orang yang tidak percaya, yang membunuh mereka dan membunuh sesama orang beriman lainnya, yang rohnya semuanya ada di bawah mezbah itu. Kan kalimatnya jelas di sini. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Artinya apa di sini? Artinya saudara, yang saya mau bagikan kepada saudara, yang saya dapatkan bahwa keadilan Tuhan itu pasti ada gitu. Ya. Ketika kita beriman penuh kepada Tuhan dan kita mengalami aniaya sekalipun sampai kita mati sekalipun, ya kita akan rohnya sampai ke surga. Tapi apa yang terjadi atas kita
di bumi ini. Dengan cara dianiaya, mati, dan lain sebagainya, itu Tuhan tidak tutup mata terhadap itu. Tuhan tidak menganggap selesai ketika kita mati dalam iman dan kita ada bersama dengan Dia di surga. Terus kita terus Tuhan seolah-olah tutup mata dengan bagaimana caranya kita mati yang martir itu. Enggak, saudara. Ya. Jadi kalau hari-hari ini kita misalnya melihat banyak video-video yang dikirimkan kepada kita karena situasi di Afghanistan sekarang ini, ya. Ada yang mengirimkan video-video zaman dulu di mana Taliban itu banyak membunuh orang yang tidak sealiran dengan mereka, bahkan yang seagama tapi tidak sealiran aja dibunuh, apalagi yang tidak seagama. Banyak orang Kristen yang dibunuh. Kalau kita ngomongin ISIS beberapa tahun yang lalu, hampir setiap waktu kita dapatkan kiriman video bagaimana banyak orang Kristen yang dipenggal karena imannya, ditembak kepalanya karena imannya. Kematian mereka tuh seperti mainan saja gitu. Mereka-mereka yang katanya bertuhan itu tidak manusiawi sama sekali. Menganggap nyawa seseorang itu hanya sebagai mainan. Membunuh binatang aja itu bagi saya kejam. Ya. Apalagi membunuh biji matanya Tuhan. Dan ketika ada orang Kristen ditembak, ketika ada orang Kristen dipenggal kepalanya, roh mereka pasti ke Tuhan. Karena mereka mati dalam iman yang excellent bagi saya. Tapi apa yang terjadi atas mereka? Pengorbanan mereka ini Tuhan tidak tutup mata dan seolah-olah nggak peduli. Nggak. Ada nanti penghakimannya Tuhan. Hari-hari ini kita berbuat jahat sama seseorang. Mungkin kita masih fine-fine saja. Hidup kita masih asik-asik aja. Nggak mengalami dampak apa-apa. Kita nipu orang, saudara. Dalam usaha kita nipu orang. Ya, kita cari cuannya benar-benar menyakitkan hati orang gitu ya. Kita nggak peduli orang, yang penting kita untung gitu. Hari-hari ini mungkin kita nggak berdampak apa-apa, nggak mengalami dampak apa-apa. Nggak, gue bisnis gue begini, gue masih nyaman-nyaman aja kok. Banyak orang udah gue tipu, gue santai-santai aja. Hari-hari ini kan banyak sekali ya. Ya, semoga sih Bapak Ibu tidak mengalami ya. Tapi banyak orang hari-hari ini, saya sendiri masih sering itu ya, dihubungi ya, ditelepon ya. Ada yang sakit lah, ada yang mati lah. Apalagi kalau telepon malam-malam gitu sudah dari nomor yang tidak jelas, udah abaikan aja lah ya. Kadang kalau itu salah psikologis ya, kalau kita nyalakan handphone atau telepon rumah, terus nyala malam-malam, kita baru bangun tidur kaget gitu ya, kita masih di bawah alam sadar gitu ya. Itu ketika kita nggak fokus, kita bisa ya dihipnotis lah, tanda kutip gitu ya. Karena bukan dihipnotis sebenarnya, karena kita nggak sadar gitu, tiba-tiba kecelakaan ya, kita langsung panik gitu ya. Jadi hari ini banyak orang nipu ya. Dan kalau Bapak Ibu masih kedagingan ya, masih hidup sangat duniawi, akan mudah menjadi sasaran tembak. Karena penipuan-penipuan sekarang juga bukan cuma yang kayak tadi ya, tapi ada juga dapat hadiah dari bank tertentu, dari produk tertentu ya, harus setor dulu uang jaminan dulu sebagai tanda bahwa akan dicairkan. Nah, itu orang kalau udah motivasinya udah duniawi, gampang tertipu dengan hal seperti ini. Tapi apakah orang-orang seperti ini dibiarkan Tuhan? Enggak, saudara. Ya. Firman Tuhan katakan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ini bukan dalam perspektif yang positif aja. Bukan ngomongin orang ngasih persembahan nanti kita akan diberkati Tuhan lebih. Ya. Tapi hal-hal yang negatif juga. Ketika kita melukai orang, menyakiti orang, berbuat dosa, kita akan dapat nanti imbas dari perbuatan jahat kita kepada sesama manusia itu. Jadi Tuhan tuh maha adil. Yang saya mau katakan, jangan macem-macem makanya sama hidup kita. Ya, hidup aja yang benar lah. Ya. Kalau kita sudah beriman pada Yesus, terus hidup kita benar, hidup kita lempeng, hidup kita udah berusaha aja nyenengin Tuhan, sama yang lainnya, sama sesama, meskipun kita berbeda, kita mengasihi mereka, kita menghormati perbedaan pendapat kita menghargai pandangan orang lain, menghargai loh saudara ya. Menghargai bukan dalam tendensi kita bisa terima pandangan mereka. Enggak.
saya sama saudara saya yang berbeda iman, saya tidak akan mengimani apa yang mereka imani. Ya, saya tidak akan terpengaruh apapun. Ya, secara pribadi saya fanatik. Tuhan saya Yesus secara pribadi. Tapi saya berusaha menghargai pandangan orang yang tidak mau sama dengan saya. Ya, itu yang harus dipahami oleh orang Kristen. Ya, sehingga akhirnya kita secara pribadi fanatik kepada Tuhan, secara pribadi kita ekstrim iman kita kepada Tuhan, tapi ketika kita ekspresikan dalam rangka hubungan dengan sesama manusia, kita toleran. Kita bisa menghargai perbedaan lain. Nah, itulah seninya, saudara. Itu bukan saja menunjukkan bahwa kita itu manusiawi, tapi bagi saya menunjukkan bahwa kita dewasa dalam iman kita. Ya, jadi soal nanti orang itu ke surga atau tidak, soal orang itu nanti dikutuk apa tidak, diberkati apa tidak, itu bukan ranah kita, saudara. Itu ranahnya Tuhan. Kembalikan aja ke Tuhan. Ya, jadi akhirnya kita bisa hidup dengan orang yang berbeda, ya, dengan asik gitu. Ya, saudara bisa ngobrol sama temanmu yang berhijab dengan asik. Saudara bisa ngobrol dengan teman-temanmu yang melihara jenggot dan pakai sarung dengan asik gitu ya. Nah, itu yang indah kan di situ. Tapi ketika kita mau beribadah, kita fokus sama Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita berdoa, fokus hanya kepada Tuhan. Ya, kita tidak mau duakan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu benar-benar spesial. Yesus in my heart. Yesus in my life. Nggak ada yang lainnya. Tapi kepada orang lain yang tidak seiman dengan kita, yang tidak mau mengikuti ketika kita bersaksi tentang Yesus kepadanya, mengikuti iman kita, ya sudah, jangan dimusuhin. Sebab kalau dimusuhin, satu sisi kau akan melanggar firman Tuhan, yakni tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh bermusuhan. Kasihilah musuhmu, itu kan opposite atau sisi lainnya kan tidak boleh bermusuhan. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya, jadi kita tetap menghargainya sebagai umatnya Tuhan, dalam artian ciptaannya Tuhan. Ya, soal sepanjang hidup di bumi kita punya jalan yang berbeda-beda. Saya jalannya dengan jalan kepada Yesus, mereka dengan yang mereka imani, ya silahkan. Ya, yang penting saudara sudah pernah mengenalkan Yesus kepada dia. Saudara dalam keseharian bersaksi tentang Yesusmu kepada dia. Nah, kalau dia tidak mau terima, ya biarkan dia jalan dengan jalannya sendiri. Tapi jangan didiamkan, dalam artian saudara tidak pernah bersaksi, tidak pernah menginjil. Jangan seperti itu. Ya, kalau begitu berarti saudara tidak mengasihi orang itu. Kalau saudara mengasihi orang lain, maka saudara akan membagikan iman saudara, bersaksi tentang Tuhan saudara kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak terima, ya biarkan. Itu pilihan mereka. Tapi kalau mereka terima, saudara akan dapat upah yang luar biasa. Bahkan ketika saudara menginjil, orang lain tidak mau terima, upahmu dalam menginjil, upahmu dalam bersaksi, itu juga nggak akan sia-sia, saudara. Ya. Semua kita akan dapat upahnya masing-masing. Gitu, saudara ya. Jadi, para martir di surga ini seolah-olah di ayat yang ke-10 menuntut keadilannya Tuhan, gitu ya. Mereka sudah curahkan darah, ya, ayo Tuhan, tunjukkan keadilan-Mu atas kami. Kurang lebih begitu ya, ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ketika mereka rame-rame, berapa lama lagi Tuhan gitu ya, Kau akan membalaskan darah kami. Ya. Tuhan tidak menjawab apa-apa, ya, seperti yang kita bisa baca, ya. Tapi Tuhan akan memberikan jubah putih sebagai tanda bahwa mereka memang matinya luar biasa dengan iman yang sempurna kepada Yesus. Ya. Dan mereka dapat pesan juga bahwa mereka harus beristirahat
Makanya dalam iman Kristen itu kalau mati rest in peace, beristirahat. Terlebih kalau saudara atau ada orang yang kita cintai dalam Tuhan, matinya mati martir karena imannya. Mempertahankan iman, maka mereka mati. Seperti banyak orang Kristen yang mati di zaman ISIS, Taliban, dan lain sebagainya. Mereka harus beristirahat lagi, kata ayat yang ke-11, sampai jumlah mereka genap. Jadi Tuhan sejak awal sudah menentukan, saudara, berapa jumlah manusia yang martir itu. Ya, angkanya kita nggak tahu. Tapi kalau kita baca ayat yang ke-11 kan jelas. Ya, kalian harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi orang Kristen yang mati martir itu, ya, dalam tafsiran saya di ayat ini, angka jumlah nominalnya, jumlah kuantitasnya, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Misalnya, Tuhan menentukan bahwa yang mati martir itu harus sampai angka 1 juta manusia. Mungkin hari ini baru 800.000 misalnya. Berarti masih kurang 200.000 lagi. Ya, jadi sabar dulu. Tunggu 200.000 lagi ada manusia yang martir karena imannya kepadaku. Kalau sudah genap semuanya, maka aku akan beracara. Jadi mungkin hari-hari ini, akhir zaman belum tiba, Tuhan belum menghakimi dunia ini, ya, dan kitab Wahyu masih belum tergenapi, itu karena salah satunya jumlah martir yang belum genap itu, saudara. Kalau Tuhan sudah menentukan jumlah yang martir itu sejak awal, berarti memang spesial orang-orang nanti yang matinya martir ini. Ya. Saya nggak tahu, saudara, berkerinduan nggak mati martir itu. Ya. Kalau saya sih siap, gitu ya. Dalam artian, saya percaya orang yang mati martir itu orang yang benar-benar akan dapat upah yang luar biasa dari Tuhan. Dan martir di sini bukan cuma korbankan nyawa kalau bagi saya, ya, untuk Tuhan ya, tapi juga rela menderita, ya, rela hidup lebih susah, asalkan sesama kita hidupnya enak gitu. Bagi saya itu juga martir. Ada orang-orang tertentu yang dengan gajinya dia hidup biasa aja, sederhana sekali, tapi sebagian besar gajinya itu dipakaikan untuk misalnya menolong anak-anak yatim, ya, membuat suatu kegiatan yang menghidupi banyak orang susah. Itu martir bagi saya. Dan kalau itu dikerjakan dengan konsisten, dengan tulus, dan sepanjang hidupnya dia bisa pertahankan itu, motivasinya nggak bengkok, itu martir bagi saya. Hari-hari ini banyak ya, bahkan ditunjukkan oleh orang-orang yang bukan Kristen pun banyak. Tapi jujur kalau mau kita berpikiran dengan dewasa, banyak orang juga yang berniat seperti itu tapi tidak tulus. Saya sih pengen, saudara, suatu hari, ya, saya tuh mimpinya tuh suatu hari komunitas The Way ini bisa bangun klinik lah. Mimpinya rumah sakit, tapi bagi saya klinik dulu lah. Ya. Dimana di klinik itu kita bisa tolong orang yang sakit, ya, nggak punya uang. Ya. Terus saya mimpi juga bisa sebentar lagi lah, mudah-mudahan terrealisasi ya, saudara ya. Pengen bisa punya panti asuhan, ya, dalam artian kita sekolahkan anak-anak yang benar-benar susah gitu ya, untuk sekolah yang benar gitu ya, kita jadikan mereka manusia unggul, ya, sampai kuliah kita siapin gitu. Itu mimpi ya yang sedang saya terus gumuli supaya terrealisasi tidak lama lagi, paling tidak sebelum saya tua gitu, saudara ya. Doakan juga. Nah, tapi saya sadari bahwa kegiatan sosial seperti itu, niat yang baik seperti itu hari-hari ini mudah dibengkokkan dari niat yang tulus itu. Karena
Saya melihat sekarang ini rumah sakit yang memakai nama Kristen itu sudah sangat komersil. Ya. Sangat komersil, saudara. Panti asuhan yang pakai nama Kristen, yayasannya Kristen sekalipun, itu banyak yang komersil, saudara. Satu sisi memang ada anak-anak yang dibantu, tapi yang didapatkan, berkat yang didapatkan dari para donatur, para sponsor, itu tidak digunakan untuk benar-benar memanusiakan anak-anak di panti itu. Anak-anak di panti itu dijadikan objek penarik dana. Ya, dan dana yang masuk itu digunakan untuk kehidupan dari misalnya pengurus yayasan dan lain sebagainya. Nah, ini yang persis sama kayak gereja. Bangun gereja, tapi persembahan yang diterima dari jemaat itu semata-mata penuh untuk kebutuhan kedagingan si hamba Tuhan tertentu atau gembalanya, saudara. Padahal mestinya dikembalikan untuk pelayanan. Supaya pelayanan gerejanya lebih efektif lagi. Progresnya ada gitu. Sekolah Kristen. Itu kan bagus banget mendidik sekolah, mendidik anak-anak sekolah, usia sekolah dengan cara iman Kristen, dengan karakter Kristen. Itu kan keren. Ya, tapi hari-hari ini banyak sekolah-sekolah yang bernuansa Kristen namanya itu komersil banget. Semata-mata uang. Kalau punya uang bisa sekolah di situ, kalau nggak punya uang nggak bisa sekolah di situ. Jadi saya jujur aja, saudara ya, berkecamuk nih. Ya, satu sisi saya masih punya mimpi seperti itu, tapi melihat fakta dan realita yang ada, saya berpikir apakah bisa nanti yang kami kerjakan, yang saya kerjakan itu benar-benar lurus. Karena problemnya kan tentu nanti dalam prakteknya akan ada orang yang didelegasikan untuk mengurus itu semuanya. Kan nggak mungkin saya pegang semuanya, saudara. Mungkin kalau saya bisa pegang, ya saya berani komitmen, saya berani yakin saya bisa komitmen untuk itu. Tapi kalau saya hanya sebagai pendiri gitu, terus akhirnya secara keseharian dipegang oleh orang-orang tertentu, apakah kita bisa setulus awal kita mengadakan pelayanan seperti ini? Ya, jujur aja susah, saudara ya, menemukan orang yang bisa sehati dalam visi dan mimpi itu, saudara. Ya, dalam perjalanan The Way 7 tahun ya sulit juga, saudara. Saya jujur aja terus bergumul ya, menemukan partner pelayanan yang bisa ngerti dan sejalan gitu, bisa saling melengkapi gitu. Ya, kita banyak teman-teman pelayanan di The Way yang punya hati, tapi untuk semimpi, se-DNA, se-nafas gitu ya masih diperjuangkan, saudara. Yang lainnya bukan berarti tidak bagus, hati mereka bagus ya. Tapi langkahnya itu ya kan mesti, mungkin ya mesti apa ya, mesti cocok gitu, saudara ya. Dan itu jujur susah menemukan teman yang seperti itu, yang sejalan dan semimpinya seperti itu ya. Dan ya ini terjadi bukan cuma di The Way, dimanapun juga ada, saudara ya. Dan makanya nggak ada Superman itu ya. Saya dalam satu sisi banyak menanggalkan ego ya. Saya kalau mau jujur, saya pengennya lari, saudara. Tapi karena saya sadar bahwa kalau saya lari saya sendirian juga nggak menghasilkan apa-apa, lebih baik saya jalan aja, meskipun jalan agak cepat gitu, supaya saya punya teman-teman, rekan sekerja di The Way bisa berjalan bersama, jadi tetap satu rombongan gitu. Jadi kita belum bisa berlari cepat gitu, karena memang kelompok kita nih, komunitas kita belum benar-benar seirama gitu. Dan saya memahami bahwa untuk bisa
melangkah seirama dengan cepat, dengan endurance, ya itu butuh waktu. Dan The Way baru 7 tahun, masih sangat muda. Mungkin ya, kalau saya udah nggak ada, generasi kedua yang nanti meneruskan pelayanan ini, yang baru bisa bisa berjalannya lebih cepat. Mungkin ya saudara ya. Tapi saya sih berharap di masa saya bisa seperti itu gitu ya. Jadi kita tuh tim jalan semuanya, nggak mengandalkan saya atau nunggu perintah atau masukan dari saya baru jalan, tapi inisiatif tuh ada dalam diri masing-masing. Jadi, dan ini mungkin juga karakter orang Indonesia, saudara ya. Karakter orang Indonesia yang nunggu dikasih perintah baru jalan gitu. Jadi mental kita tuh, mental orang Indonesia itu belum mental kreativitas, belum mental berani melangkah, ambil keputusan sendiri, ya. Jadi masih saling tunggu, saling membaca situasi gitu, saudara ya. Itu mungkin yang saya lihat sih ya. Sebab saya kan berorganisasi bukan di The Way aja. Sejak muda saya sudah berorganisasi ya. Di gereja-gereja lama saya aktif dalam organisasi. Di kampus-kampus saya pernah jadi ketua senat, saudara. Saya melihat itu bahwa kreativitas, terus juga jiwa kepemimpinan, terus juga rasa memiliki itu belum, atau bukan budaya kita, bukan ciri khas kita. Sehingga ya mungkin karena kita lama dijajah bangsa-bangsa barat kali ya. Atau mungkin budaya kita budaya yang sangat ya kayak orang Jawa gitu kan ya. Ada raja, ada kalangan menengah, ada kalangan rakyat jelata. Sehingga jenjangnya itu terlalu jauh gitu, saudara. Dan dalam budaya Jawa, di mana harus diakui suku Jawa adalah yang mayoritas tersebar luas di Indonesia ini, itu mentalnya ya seperti itu, ya. Cara budayanya seperti itu. Sehingga kita ini kurang cepat dalam melangkah, ya. Satu organisasi, tapi kalau belum dikasih perintah sama atasan, ya nggak ada rasa memiliki untuk ngasih inisiatif. Gimana kalau kita kerjain ini, bos? Gimana kalau kita kerjain ini, Pak Ketua? Gimana kalau kita kerjain ini, Pak RT, ya, manajer, ya. Kalau nggak diperintah, ya nggak jalan. Jadi konsep organisasi itu mau jalannya tergantung pemimpinnya. Padahal mestinya ya pemimpin itu hanya manajer aja gitu. Tapi dalam geraknya organisasi itu ya semua. Ya di Indonesia ini kan contohnya kalau kita bikin organisasi ada seksi A, B, C, D gitu ya. Banyak sekali ya. Itu mungkin organisasi kalau paling besar itu di Indonesia. Ya, saya pernah membaca sebuah literatur di luar negeri sana ya. Nggak usah ngomong jauh-jauh lah, organisasi gereja tuh simple banget ya. Tapi kalau di Indonesia coba gereja kecil aja ya, ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua 4, bendara 1, bendara 2, sekretaris 1, sekretaris 2, nanti ada seksi A, B, C, D, B gitu ya. Jadi misalnya gereja jemaatnya cuma 100, tapi 30 orang jadi pengurus semuanya, 40 orang jadi pengurus semuanya. Ya, ini nggak akan kau temui di luar negeri, saudara. Ya. Di luar negeri ya paling pengurus cuma beberapa orang saja, tapi efektif. Kenapa? Karena semuanya meskipun bukan pengurus, ada rasa memiliki untuk kerja gitu bersama-sama. Dan ini yang saya kerjakan dalam beberapa kegiatan kita. Kayak contoh kemarin di The Way Convention, kita cuma sedikit sekali, panitia nggak sampai 10 orang, saudara. Ya, panitia intinya. Cuma ketua, bendahara 2, sekretaris 2. Kenapa bendahara dan sekretaris 2? Sederhana, saudara, karena semuanya kerja gitu loh. Dan supaya tidak meriwahkan, ya, tidak membuat berat tanggung jawab bendahara dan sekretaris, ya dibikin 2, bagi-bagi tugas, ya.
Yang lainnya seksi acara 3 orang, terus seksi dana 2 orang, sama editing 2 orang. Ya 10 yang jalan, 10-an, nggak sampai 15 orang. Ya 10, 11, 12 ya. Kenapa? Karena dulu saya bikin semua panitia, ya. Tapi nggak jalan juga gitu ya. Karena tanggung jawabnya nggak ada, sudah dikasih nama di situ, ya, tapi nggak ada tanggung jawab untuk kerja gitu. Ngapain? Cuma nama doang, ya. Jadi mendingan kita bikin tim kecil, tapi tim kecil itu mau kerja gitu ya. Dan ya jalan gitu ya. Tapi ada alangkah indahnya, ya, panitia hanya tim kecil, tapi semua jemaat lain juga mendukung. Nah, itu lebih keren lagi. Dan saya berdoa saudara berubah di gerejamu seperti itu. Meskipun kita bukan majelis, bukan penatua, bukan diaken, bukan siapa-siapa di gereja kita masing-masing, tapi kita berusaha beri yang terbaik. Kasih ide, ya, masukan, ya. Kalau idenya, masukannya itu benar-benar objektif dan bagus, masa sih nggak diterima, ya. Yang penting kita ngasih masukan nggak punya tendensi atau nggak punya kepentingan pribadi, itu problemnya saudara ya. Kadang kita punya masukan tapi ada kepentingan pribadinya ya. Nah, sama-sama ya saudara ya. Nah, apa namanya, ini yang Yohanes lihat. Kemudian ayat 12-nya ya, banyak jiwa-jiwa tadi. Ayat 12-nya apa? Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6 ya. Materai kelima kan Yohanes lihat tuh, ada jiwa yang banyak di bawah mesbahnya Tuhan ya, minta keadilan Tuhan. Lalu ini materai ke-6 nih. Ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu, ketika Yesus membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang dengan angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, itu belum terjadi, ya kan, mendengar saudara ya. Karena ini dampaknya luar biasa ya. Materai ke-6 ini adalah jawaban dari apa yang kita baca tadi di materai ke-5, di mana para martirnya Tuhan ya, itu menuntut keadilannya Tuhan atas mereka ya. Dan Tuhan bilang sabar sampai genap waktumu. Dan ketika sudah genap materai ke-6 ya, terjadi. Dan materai ke-6 itu penghukuman Tuhan itu bersifat luar biasa. Kalau kita baca itu ada hal-hal yang dari alam ya. Baca baik-baik saudara ya. Matahari hitam ya. Bulan merah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, berarti kan ada banyak meteor jatuh saudara ya. Dan jatuhnya bukan 1, 2, tapi seperti bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah ketika ya digoncang angin yang kencang. Nah, pohon ara itu kalau lagi berbuah, terus digoyang angin yang kencang, kan jatuh buahnya bukan 1, 2, tapi benar-benar jatuh semuanya. Fenomena cakrawala yang terjadi di dalam penghakimannya Tuhan yang berdampak pada bumi ini. Matahari, bulan, dan bintang. Ya, ini belum pernah terjadi. Paling tidak dalam sejarah gereja, paling tidak dalam sejarah dunia, belum pernah kita temukan. Ada momen tertentu dalam durasi waktu tertentu, yang tentunya tidak terlalu lama, matahari menampakkan keanehan, bulan menampakkan keanehan, dan bintang-bintang juga menampakkan keanehan. Ya. Dan dampak dari semua yang dari cakrawala itu ketika jatuh ke bumi, Alkitab katakan, ya, ayat 14, gunung-gunung, pulau-pulau tergeser dari tempatnya. Ya. Ketika ada meteor jatuh ke Pulau Jawa, ya, Jawa Barat dan Jawa Tengah misalnya, kita berandai-andai, tergeser, berpisah. Gunung juga berpisah karena dihajar oleh benda-benda antariksa dari luar angkasa. Ya. Kemudian ketika fenomena alam itu terjadi atas dunia, semua manusia, dari pembesar, raja-raja, sampai orang-orang yang
budak-budak, orang-orang buangan, Alkitab katakan tadi ya, bersembunyi dalam gua-gua. Gua-gua di sini tentu yang dilihat Yohanes mungkin dibahasakan gua, tapi kalau bicara nanti di akhir zaman tentu bukan gua. Nemuin gua di gunung-gunung hari ini kan udah susah, saudara ya. Ya, jadi di mana nih ya bunker-bunker gitu ya. Jadi manusia-manusia akhir zaman nanti mungkin sebentar lagi juga mungkin ciri khas. Saya sangat yakin nggak lama lagi, mungkin 10 tahunan lagi ya. Setiap kita beli properti rumah itu sudah ada bunkernya di dalam tanah. Hari-hari ini sudah mulai terjadi di negara yang maju, ya, di mana orang mulai hal yang biasa membangun bunker atau gua di bawah tanah. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa bersembunyi di situ dan aman dari radiasi nuklir dan lain sebagainya. Ya. Saya percaya nanti dalam beberapa kurun waktu ke depan di Indonesia juga akan begitu. Jadi marilah kita beli properti di misalnya di rumah saya Alam Sutra, Cluster, Sorga gitu misalnya. Harga sekian, ya, luas tanah sekian, ya. Berikut dengan bunker ukuran 4x3 misalnya gitu ya. Atau ukuran 6x3 kalau rumahnya besar. Jadi di bunker itu bisa menampung beberapa orang dan bisa menaruh persediaan barang dan juga ada air yang bisa ditampung yang bisa membuat orang dalam bunker itu misalnya hidup seminggu kah, sebulan kah gitu ya. Sampai situasi kalau nanti diperkirakan situasi di permukaan tanah itu sudah aman, akhirnya bisa keluar lagi. Saya percaya akan ada sampai di waktu itu ya. Ya. Jadi gua-gua ini saya rasa itu. Dan Yohanes zaman dulu kan nggak ngerti itu apa. Yang dia tahu tempat persembunyian, oh gua, makanya dia tulis gua. Ya, terus batu-batu karang juga bukan batu-batu karang yang seperti kita lihat sekarang ini gitu ya, tapi ya tempat tadi bunker yang kokoh tadi yang dibangun dengan luar biasa kuatnya. Ya. Dan mereka di sana bersembunyi meskipun aman, tapi ketakutan luar biasa sehingga ekspresi runtuhlah menimpa kami. Mereka mau mati, saudara. Ya, karena mereka takut dengan murkanya Tuhan di akhir zaman. Ya. Dan kalau itu terjadi, hari murka Tuhan atas mereka sudah dekat. Dan saya percaya ini waktu yang mungkin tidak terlalu lama lagi. Ya. Saya nggak tahu saudara, apakah yang Tuhan taruhkan di hati saya itu adalah fakta atau tidak. Ya. Saya sih merasa itu terjadi nanti di dalam hidup saya. Ya. Tapi sekali lagi ini cuma perasaan doang ya saudara ya. Saya mesti uji, teman saya sharing aja gitu ya. Saya sharing itu dalam artian saya harus siapin diri kalau situasi seperti ini terjadi di umur saya. Ya. Saya harus mempersiapkan diri supaya saya tidak goyah iman saya. Supaya saya terus firm dengan iman saya kepada Tuhan, kan begitu. Nah, saya sharing sama saudara soal ini bukan untuk nakut-nakutin saudara. Ingat ya, Kitab Wahyu, akhir zaman, itu mestinya nggak membuat kita takut. Sebab kalau kita dalam tangan Tuhan, maut dan kerajaan maut kuncinya punya Yesus kok. Ya. Dan kita pasti akan dijaga, dipeliharanya. Jadi kita harus siapkan diri hari-hari ini ya dengan semua tadi. Makanya saya mengajar kita untuk bisa mandiri dalam segala hal ya. Bisa menguasai semuanya kalau bisa sendiri. Masak sendiri, saya bisa masak loh. Saya lagi tergoda nanti kapan kalau kita program-program doe-nya udah udah bagus semuanya, udah running well semuanya ya, nggak perlu saya kasih guidance, sudah jalan sendiri. Pengen tuh bikin program ya, cooking pastor, jadi pastor tapi memasak gitu ya. Pakai doa dulu, wah itu keren banget saudara. Saya motong bawang, saya sambil doa dulu Tuhan gitu ya, terus kita bikin apa gitu. Saya suka masak saudara ya. Saya suka berkebun juga, bisa macul ya, bisa nanam. Saya lagi nanam beberapa pohon yang juga salah satunya sesuatu yang bisa dikonsumsi juga dengan rumah saya yang tidak terlalu besar. Belajar ya, belajar untuk paling tidak tahu lah dan bisa lah kira-kira mengerjakan semua itu sendiri gitu. Dan bagi saya itu cara kita untuk mempersiapkan diri ya.
Saya juga memupuk iman saya. Ya, saya baca kisahnya para rasul yang semuanya mati martir. Bagaimana mereka mati semuanya. Saya pelajari, saudara. Dengan artian saya mempersiapkan diri juga supaya hal-hal seperti dipenggal, seperti ditembak, seperti dirajam, itu tidak lagi hal-hal yang menakutkan. Ya. Jadi saya baca semua yang mengerikan itu supaya itu menjadi hal yang biasa kalau bagi saya. Ya. Jadi nanti ketika andai kata Tuhan izinkan saya ke sana, saya pun siap. Dan saya percaya ketika iman saya kuat untuk menuju ke sana, apa yang terjadi atas saya yang dilakukan oleh orang luar, ya, yang ingin membunuh saya tidak akan saya rasakan. Saya percaya martir-martirnya Tuhan itu tidak terlalu merasakan penderitaan yang mereka alami saat itu. Ya, saya sudah bilang soal Stefanus, bagaimana dia dilemparin batu begitu rupanya sama orang-orang Yahudi, tapi dia masih bisa, aku melihat Yesus berdiri siap menyambutku. Itu kan luar biasa. Ya, dia tidak fokus sama sakitnya, tapi dia bisa lihat Tuhan, dan itu tersaksikan di Kisah Rasul. Berarti ada orang yang dengar. Berarti Stefanus ngomong benar-benar, ya kan ya? Dan itu luar biasa. Artinya saya percaya meskipun batu, aduh dia kena, tapi dia nggak fokus dengan sakitnya itu. Dia bisa fokus karena rohnya melekat sama Tuhan. Itu yang membuat penderitaan tidak dirasakan dengan sungguh oleh Stefanus, dan saya yakin semua martirnya Tuhan juga demikian. Gitu ya saudara ya. Dan apa namanya, sudah 1 jam nih ya. Jadi kita akhiri, selesai juga Wahyu pasal yang ke-6 ya. Dan kita sudah selesaikan juga 6 materai yang pertama ya. Semoga saudara memahami. Sekali lagi silahkan loh bertanya di live chat ya. Saya nanti akan ikuti pas live-nya. Kalau ada pertanyaan pasti akan saya jawab gitu ya di live chat gitu ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan satu dalam doa saudara ya. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, terus saling doa, saling dukung dalam doa. Terus juga kerjakan bagian kita masing-masing. Saya mengerjakan panggilan saya dengan sepenuh hati sampai akhirnya. Saya berharap juga saudara mengerjakan panggilan Tuhan untuk saudara sampai akhirnya dengan sesungguhnya ya, dengan sungguh hati, dengan keseriusan, dengan endurance yang luar biasa, sehingga akhirnya hidup kita ini bukan cuma jadi berkat bagi orang di sekitar kita, tapi hidup kita ini benar-benar membanggakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu saudara ya, satu hati kita doa. Makasih Tuhan, materai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kami selesaikan sepanjang Wahyu pasal 6 ini. Makasih buat hikmat Tuhan, dan kami mau selesaikan malam hari ini Tuhan. Lanjut pada esok malam, yakni materai ke-7, yakni Wahyu ke-7 dan seterusnya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.